Lebih lagi, di zaman serba sulit saat ini ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, jangan menyebut jumlah pengangguran di Indonesia dan laju kemajuan teknologis justru artificial intelligence April 2020. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cari kerja sekarang susah ya. Persyaratannya banyak. Belum lagi tuntutan orang tua yang harus perfect. Belum melawan dengan passion sendiri. Jadi bingung. Apa aku hubungin konselor aja ya? Waalaikumsalam. Silakan masuk dan duduk. Gimana perjalanan ke sini tadi? Iya Bu, lancar cuma sedikit macet. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama nih Pak. Saya ingin menekankan bahwasanya apapun yang kamu bilang di sini itu bersifat rahasia, nggak akan diumbar kemana-mana. Jadi ini bisa jadi space aman buat kamu untuk ceritakan semua. Jadi gimana perasaan kamu hari ini? Jujur Bu, saya agak overwhelmed harus kuliah tapi bingung mau ngapain. Saya ngerti teman-teman itu emang gini kan, apalagi baru lulus kuliah tuh kan, mau masuk kerja, mau masuk dunia kerja, pasti nggak kamu sendiri yang merasakan itu. Saya ngerti itu sulit buat kamu. Jadi sekarang coba Dipa ceritain saya apa yang membuat kamu itu ngestak dengan pilihan karir itu. Ini Bu, sebenarnya saya tuh lulusan IT, jadi passion saya itu di desain grafis. Jadi saya bingung, saya harus kerja IT atau desain grafis. Oh jadi sekarang kamu kuliah di IT, terus tapi passion kamu itu di desain grafis. IT ini berarti ikut orang tua kamu gitu. Jadi berarti sekarang kamu lagi merasakan dua konflik antara tekanan dari orang tua kamu untuk terus lanjutin sesuai dengan kuliah kamu, atau ikut kemauan kamu sendiri, gitu kan? Sekarang teman-teman saya juga udah pada kerja, sementara saya masih galau harus kerja di mana. Bisa kamu ceritakan lebih detail nggak apa yang membuat kamu merasa tertinggal dari teman-teman? Banget Bu, kadang saya merasa bersalah kalau mikirin passion gitu, soalnya orang tua udah mikir susah saya bayar kuliah saya gitu. Tapi kalau saya kerja IT, saya takut saya nggak bahagia gitu. Ibaratnya menolak ikuti kemauan orang tua gitu kan. Jadi kan kamu ini passionnya di desain grafis, sedangkan jurusan kuliah kamu di IT. Sejak kapan kamu suka desain grafis dan apa yang membuat kamu pengen terjun ke situ gitu? Jadi saat kuliah, mata kuliah yang paling saya nikmati itu ya yang berhubungan dengan UI, UX, design. Kalau untuk coding ini saya bisa, tapi tidak excited, rasanya kayak excited gitu. Oh jadi emang di jurusan itu ada yang mirip-mirip kayak desain grafis lah, bisa dibilang gitu ya. Nah jadi sekarang coba kita eksplorasi lebih dalam apa yang menjadi tujuan kamu di masa dunia kerja nanti. Apakah itu gaji besar atau
tempat yang bagus atau kantor kayak gitu. Menurut kamu gimana? Saya pengen pekerjaan yang meaningful, yang bikin saya excited, tentang gaji penting sih, tapi tidak memaksakan hidup saya cuma untuk kerja. Wah, coba sekarang kamu lihat dari sudut pandang 5 tahun ke depan. Gimana dan kamu jadi apa gitu menurut kamu? Idealnya sih saya punya skill kreatif atau minimal kerja di agensi kreatif yang keren, kampanye cool. Wah, tadi kamu pas jelasin desain grafis, kamu sangat semangat. Apa yang membuat kamu semangat? Saya suka belajar hal baru dan kata teman-teman saya kreatif. Nah, Diva, jadi gini, coba kamu lihat dari angle yang berbeda. Contohnya kayak, kan kamu di jurusan IT nih sebelumnya, background kamu gitu kan. Dan kamu juga minatnya di desain grafis gitu kan. Coba kamu pikir, apa keduanya ini bertentangan? Maksudnya? Maksudnya tuh gini, coba kamu berpikir bahwa antara desain grafis dengan IT sesuai background kamu itu kan bisa dikombinasikan. Oh iya, nanti asisten itu kan bisa, itu kan perlu pemahaman teknis juga. Nah, itu dia. Jadi selama ini kamu berpikir gini, kalau misalkan kamu jurusan ini ya kamu harus jadi di sini kayak gitu, nggak bisa ikut dengan passion kamu. Berarti saya bisa mengkombinasikan keduanya. Ya bisa, kamu bisa mengkombinasikan keduanya. Nah, tapi saya ingin bertanya sama kamu, apa yang membuat kamu nggak terpikirkan opsi ini sebelumnya? Mungkin karena saya harus saya harus fokus sama satu gitu. Kayak saya harus memilih keinginan orang tua karena mereka cukup menginginkan saya untuk jadi Nah, jadi kita coba kita eksplorasi lebih dalam tentang karir ini. Misalkan yang bisa collab antara jurusan kamu di IT dengan minat kamu di desain grafis. UI UX designer. Buat desainer, mungkin juga digital marketing yang Bagus sih, ada lagi nggak? Kalau misalkan ini apa namanya? Desain produk, desain game gitu, game designer gitu, itu kan bisa juga. wah, banyak juga ya. Saya baru tahu ada kreatif teknologi. Dari semua opsi ini, mana yang kira-kira menurut kamu tertarik dan rencana apa yang bakal kamu lakukan? Gitu. UI UX designer kayaknya paling cocok ya. Tapi saya perlu pengalaman portfolio dan ini ambil course tambahan. Nah, tadi kamu ada mention tentang orang tua kamu terkait dikasih atau enggaknya kamu memilih desain grafis atau IT tadi kan. Menurut kamu gimana cara kamu mengkomunikasikannya nanti? Kamu pengen bilang kalau kamu pengen kombinasiin keduanya. Nah ini yang saya bingung. Gimana ya cara jelasin dari mereka? Coba kita praktek bersamanya. Bayangkan coba saya itu orang tua kamu, apa yang akan kamu komunikasikan dan apa yang poin-poin utama yang ingin kamu sampaikan sama orang tua? Mungkin saya jelaskan kalau UI UX desainer itu prospeknya bagus, gajinya juga kompetitif, dan saya bisa pakai background IT saya. Oh, bagus itu. Misal nanti dibilang saya udah nggak kepake ilmu IT-nya, gimana tanggapan kamu? Saya bisa bilang bahwa saya tetap pakai ilmu IT saya, cuman aplikasinya di bidang yang lebih ringan. Nah, Dipa, jadi sekarang coba kita buat action plan untuk 3 bulan ke depan. Kira-kira apa target yang ingin kamu capai? Saya mau start new portfolio, ambil course, new IT, dan mulai
ke beberapa company sebagai junior. Nah, bagus itu. Coba sekarang kita spesifikkan. Kira-kira apa yang bakal kamu tambahin di portofolio? Entah itu course atau company yang ingin kamu tambahkan mungkin jadi target kamu. 3 project baru dalam portfolio. First di Coursera tentang Google UX design dan apply ke 5 company. Itu nih Pak. Jadi nih kan kamu juga udah tahu nih apa aja rencana kamu ke depan. Kira-kira dalam 3 bulan ini hambatan apa yang bakal kamu dapati menurut kamu? Hambatannya mungkin prokrastinasi dan kurang confidence. Mungkin saya perlu bikin schedule yang ketat dan join community designer buat support system. Ide bagus tuh. Apa yang kamu ketahui tentang komunitas itu gitu? Ada komunitas UX ID, terus saya bisa follow desainer di LinkedIn buat inspirasi dan networking. Nah, Dipa, jadi sekarang coba kita rangkum dari awal tadi. Tadi kan kamu datang di sini dengan kebingungan tentang karir itu kan. Terus itu sekarang kamu udah tahu action plan ke depan gimana, rencana 3 bulannya itu apa gitu kan. Bakal ke company apa gitu kan. Habis itu juga tadi kita udah sepakat kamu juga memilih di UI dan UX designer. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Setelah kamu udah tahu nih bahwasanya passion kamu bisa digabung dengan jurusan kamu sendiri. Jauh lebih clear. Saya merasa punya direction yang tidak sempurna. Apa yang paling bernilai menurut kamu dalam sesi harian? Saya jadi sadar kalau pilihan karir itu tidak ditampilkan dan ternyata ada cara untuk sesuai vision sekaligus akhirnya untuk saya. Yang saya kagum dari kamu tuh ini, kamu berani bertanya untuk mencari solusi ke depan kamu bakal pilih karir apa gitu, daripada kamu dengan dilema pilihan orang tua terus kamu juga nggak suka di bidang itu gitu. Jadi kan sekarang kamu udah tahu. Terima kasih, itu membuat saya lebih gimana kalau kita buat follow up session nanti dalam sebulan ini. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan boleh tuh kontak saya aja. baik. Saya mulai. Nah ini nih Pak, remember karir itu kita seperti diibaratkan seperti maraton bukan sprint. Kalau misalkan nih kamu lihat teman-teman kamu bekerja atau berpenghasilan, itu nggak apa, itu bagian dari proses mereka. Tapi ini kan proses kamu, ini jalan kamu. Jadi setiap hal kecil yang kamu lakuin hari ini itu akan berdampak untuk lebih dekat lagi dengan tujuanmu di masa depan.